banyak supporter yang terlalu pesimis di musim ini. Saya juga cukup sedih dengan beberapa kali bermain di home dengan teriakan Liga 2, Liga 2. Saya pikir sebenarnya kalau dibilang profesional tentu ada. Ya, artinya kan profesi saya sekarang sebagai seorang pelatih tentu tidak jauh beda juga dengan tanggung jawab saya sebagai pemain dulunya. Dan ya betul tadi yang disampaikan bahwa lebih juga pada panggilan jiwa, karena biar bagaimanapun ini salah satu tim yang pernah membesarkan saya, dan ini bagi saya ini tim kedua setelah Arema yang menurut saya yang sangat berkesan di perjalanan karir saya sebagai pemain. Tentu ini adalah dua situasi yang berbeda kalau saya katakan, karena kalau kita berbicara situasi PSM saat ini tidak jauh beda dengan pada saat sebagai pemain, tetapi kalau saya berbicara status tentu berbeda, yang dimana saya pernah mengalami situasi yang seperti ini sebagai pemain dan ini yang kedua kalinya, tetapi status saya sini sebagai pelatih atau lebih tepatnya direktur teknik. Tentu dengan kehadiran saya sedikit banyaknya banyak pemain yang sudah pernah bermain dengan saya, banyak juga mungkin pemain yang dulunya belum masih tergolong junior sudah melihat saya. Jadi ya saya pikir ini adalah langkah awal di mana saya pertama kali bergabung. Secara tidak langsung pemain merasa sedikit terwakilkan ya dengan kehadiran saya, yang mungkin di mata mereka mereka masih menganggap saya sebagai kakak, sebagai senior, mungkin sebagai pelatih, dan itu terlintas sepintas di wajah mereka bahwa kepercayaan diri itu mulai timbul lagi dan keyakinan itu timbul lagi bahwa kita pasti bisa. Saya pikir kalau kita berbicara mengenai tantangan, semua sama. Ya, ini lebih kepada tanggung jawab dan rasa memiliki, karena sejauh ini ya, waktu saya memperhatikan PSM sebelum saya terlibat dalam tim ini memang terlihat ya pemain kayak acuh tak acuh ya terkait sebatas hanya menjalankan kewajiban mereka sebagai pemain, tetapi tidak ada rasa tanggung jawab di dalamnya. Dan itu coba saya tekankan kepada pemain, bahwa terutama pemain lokal, bahwa ya ini adalah betul, ini adalah klub yang kalian bisa anggap sebagai sebuah keluarga, tapi lebih dari itu dalam sebuah permainan bukan hanya melulu terkait taktik, teknik, bahkan fisik ya, tetapi ini lebih kepada tanggung jawab, yang dimana setiap pertandingan, setiap meter yang kalian jaga, setiap area yang kalian jaga itu adalah tanggung jawab kalian masing-masing, dan itu harus kalian jaga. Dan ini adalah sebuah kehormatan ya, buat pemain jika mereka bisa menjalankan itu. Apalagi kita tahu bahwa PSM adalah salah satu tim yang sampai saat ini belum pernah terdegradasi, dan itu saya tekankan kepada pemain bahwa ya inilah tanggung jawab yang harus kalian emban dalam bermain untuk PSM saat ini. Kalau saya melihat ya perbedaan dari level timnas maupun level nasional mungkin lebih kepada mental, karena tentu sehebat apapun kita dalam hal taktik, teknik, fisik, tapi bagi saya dalam sebuah pertandingan mental lah yang menjadi penentu daripada hasil pertandingan tersebut. Tentu ini tidak mudah, dibutuhkan profesionalisme. Bahkan saya sering mengkritik pemain-pemain muda kita yang selalu mengatasnamakan dirinya sebagai seorang profesional, tetapi secara gaya hidup ya tidak mencerminkan dia sebagai pemain profesional. Baik hal-hal terkecil seperti pola makan mereka, pola tidur mereka, itu tidak mencerminkan sebagai seorang pemain profesional. Dan itu saya akan tekankan kepada seluruh pemain.
Dan bukan hanya saat ini saya lakukan, bahkan waktu saya pun masih menjadi pemain PSM, banyak pemain-pemain muda yang saya sering pesankan seperti termasuk Reza, Rizky Eka, Arfan dan lain-lain. Saya pikir di sini mengenai bagaimana kita menerima, ya. Saya pikir dimanapun, pekerjaan apapun semuanya pasti menuntut hasil, ya. Karena bagi saya apapun profesi kita semuanya mengenai hasil. Nah, terkait mental, saya pikir pemain harus menerima apapun kritikan, apapun makian dari pada supporter, itu mungkin sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap tim yang mereka dukung. Karena sejauh ini supporter hanya mendukung sebuah tim, bukan mendukung individu pemain. Dan ya, pemain harus paham, artinya kritikan itu adalah sebuah motivasi, sebuah cambuk untuk mereka harus lebih bisa memberikan permainan terbaik mereka di setiap pertandingan. Jadi saya pikir hal ini adalah sebuah hal yang normal, tetapi kita tahu bahwa di dalam setiap tim banyak macam diisi oleh pemain, baik itu pemain senior, pemain muda, dan saya pikir supporter juga harus bisa melihat, ya, harus memberikan kritik yang saya pikir harus membangun, bukan hanya melulu harus mereka menuntut hasil, tapi mereka juga harus melihat keadaan tim tersebut. Mengenai pertanyaan itu mungkin saya lebih kepada prinsip. Karena saya sendiri adalah seorang pemain belakang, tentu saya punya prinsip bahwa saya tidak mau dilewati. Setiap area yang saya jaga itu adalah, bagi saya itu adalah rumah saya. Jadi saya menganalogikan jika rumah saya dimasuki dengan orang asing, apa reaksi saya? Pasti saya akan melawan, pasti saya akan bunuh dia, dan itulah yang saya bawa di setiap pertandingan. Jadi siapapun yang saya hadapi, mereka harus berpikir dua kali untuk masuk ke area yang saya jaga. Saya melihat baik itu kata Ewako ataupun Sirine Pace itu adalah sebuah identitas, sebuah klub, kita sebut saya PSM, yang dimana memang sedikit hilang dengan berangsur juga hilangnya bibit-bibit pemain muda. Kita tahu bahwa di 5 tahun terakhir mungkin yang mendominasi pemain lokal itu adalah putra-putra daerah, dan dengan seiring berjalannya waktu, saya pikir kita hanya tersisa beberapa pemain yang asli Sulawesi Selatan, dan ini sangat membahayakan bagi saya karena secara tidak langsung juga ikut menghilangkan yang menjadi karakter tim tersebut. Jadi yang saya tekankan di sini adalah bagaimana kita sebagai pecinta sepak bola yang ada di Sulawesi Selatan untuk bisa lebih giat lagi dalam hal pembinaan pemain muda, karena memang yang saya lihat pembinaan usia muda di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, memang tidak berjalan apa yang kita inginkan. Itu terlihat dari dominasi pemain lokal yang ada di PSM ini. Memang terlihat mayoritas pemain lokal di luar dari Sulawesi Selatan, dan itu sedikit banyaknya mempengaruhi apa yang menjadi karakter kita yang selama ini orang bilang Sirine Pace dan Ewako. Ya, bagi saya selalu berusaha menempatkan diri saya di mana mereka butuhkan. Di saat mereka ingin mungkin bercerita, saya akan menempatkan diri saya sebagai seorang kakak. Di saat mereka ingin apapun itu, saya harus bisa beradaptasi dengan sesuai apa yang mereka inginkan. Karena tidak semua tempat saya bisa memposisikan diri saya sebagai seorang pelatih. Kadang saya harus menjadi teman buat mereka, kadang saya harus bisa menjadi kakak. Di satu sisi juga sebagai seorang pelatih, tentu saya tidak mau pemain itu terlihat canggung. Saya orangnya friendly, siapapun saya bisa terima, mau itu dia tua mau muda, saya senang. Karena memang pada saat saya sebagai pemain pun saya memang lebih dekat dengan pemain-pemain muda, karena saya juga pernah ada di situasi mereka, dan
ya alhamdulillah saya bisa memberikan contoh yang baik karena pemain-pemain muda tuh lebih gampang kita pengaruhi dengan kita memberikan contoh nyata buat mereka. Sehingga itu yang bisa lebih cepat, bagi saya itu bisa lebih cepat untuk membuka pikiran mereka bagaimana terkait sepak bola di masa yang akan datang. Mindset. Tapi yang saya lihat pemain-pemain sekarang ya, pemain muda, mereka kurang berpikir soal berproses. Kebanyakan pemain muda kita sekarang langsung berpikir bagaimana bisa mendapatkan uang tapi tanpa melalui proses. Ya, itu terlihat dari sulitnya tim-tim Liga 4, Liga 3 ya mencari bibit-bibit pemain muda karena setiap ditawarkan nilai kontrak, mereka hanya melihat nominal, tapi tidak melihat ini loh awal proses saya untuk menuju ke tingkat profesional. Ya itu sangat menjadikan kalau kita lihat ya, karena kalau kita bandingkan zaman dulu banyak bahkan saya pernah terlibat dalam tim PSM Penyangga waktu itu. Setelah PSM Penyangga sukses, timbullah lagi Praligina yang dimana mereka hanya digaji 1 juta, dan kita bisa lihat dominasi mereka di tim PSM senior hampir semua diisi oleh pemain lokal Sulsel. Tapi sekarang kita lihat, ya saya pikir orientasi mereka bermain bola memang bukan semata-mata prestasi, melainkan uang, dan ini sangat menyedihkan buat pemain-pemain muda kita. Harga diri. Ya, bagi saya PSM adalah sebuah harga diri karena dimanapun saya bermain, ya, saya selalu memperhatikan prestasi dari tim tersebut. Bahkan pada saat terpuruk pun saya juga merasakan bahwa sebuah kesedihan yang dimana tim yang tadinya dulu saya dukung waktu saya sebagai supporter, tim yang dulunya saya bela, tapi dengan keadaan yang sekarang tentu sangat menyedihkan. Dan ya, kenapa begitu masuk tawaran oleh PSM saya tidak berpikir panjang, saya langsung menerima ya, karena ya saya juga mau terlibat. Saya tidak mau melihat tim ini dengan segudang prestasi, dengan segala sejarahnya harus turun ke kasta kedua. Dan alhamdulillah dengan status yang berbeda, sekali lagi kita bisa menyelamatkan PSM dari degradasi. Jadi bagi saya PSM adalah sebuah harga diri yang harus kami jaga. Siapapun yang ada di dalam, siapapun orang yang terlibat di dalamnya, PSM adalah sebuah harga diri. Saya juga tidak mengatakan dari awal pada saat saya pengenalan oleh tim PSM waktu itu di Malut, ya, saya mengatakan di awal bahwa saya hadir di sini bukanlah sebagai seorang pahlawan, ya, saya datang ke sini hanyalah ingin membantu apa yang menjadi kebutuhan teman-teman, apa yang menjadi kekurangan kalian. Tentu saya juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak didukung oleh orang-orang yang terlibat dalam tim. Jadi saya pikir kesuksesan atau keterpurukan tim ini ya kita harus tanggung bersama, dan begitupun juga suksesnya tim ini dengan lolosnya dari jurang degradasi ya tentu bukan kesuksesan saya, melainkan kesuksesan semua tim yang ada di dalamnya, bukan hanya pemain tapi lebih dari itu. Bahkan saya lebih respect dengan terhadap kitman ya, Mesur yang bisa dikatakan bahwa waktu istirahat mereka yang sama sekali sangat sedikit, tapi ya saya hanya melihat mereka bahwa kita harus berjuang buat mereka, karena biar bagaimanapun bagi saya behind the team harus kita hargai.
Jadi saya melihat supporter pada saat tim lagi terpuruk, tentu kalau kita mengatakan mereka kecewa, saya pikir bukan hanya supporter, hampir semua orang kecewa, bahkan manajemen, pemain, siapapun yang terlibat di musim ini tentu semuanya kecewa. Tetapi yang harus kalian garis bawahi, yang harus kita garis bawahi adalah saya melihat jangan supporter itu hadir pada saat tim ini sukses. Ya. Sebaliknya, supporter itu harus hadir pada saat tim lagi terpuruk. Itulah yang dikatakan supporter sejati. Karena seorang supporter sejati tidak melihat di mana tim itu berada. Ya, bukan pada saat tim itu sukses, bahkan sebaliknya. Disinilah kita dituntut, kita diuji sebagai seorang supporter. Apakah kita supporter sejati? Saya pikir ya banyak supporter yang terlalu pesimis di musim ini. Saya juga cukup sedih dengan beberapa kali bermain di home dengan teriakan Liga 2, Liga 2. Saya pikir kenapa pemain bisa optimis untuk bisa bertahan, sedangkan kalian sendiri yang mungkin hanya datang di setiap pertandingan ya selalu mengatakan hal-hal yang pesimis. Itu bagi saya itu bukanlah seorang supporter sejati. Dan ini adalah cambuk buat mereka. Ya. Jadi mereka jangan hadir di saat tim ini sukses. Tapi hadirlah pada saat tim ini lagi terpuruk. Yang dimana kita lagi butuhnya dukungan kalian.